Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini dirilis pada tahun 2004. Kisah ini terjadi pada tahun 1994. Pada saat itu terjadi konflik yang melibatkan dua kelompok etnis yang bertentangan. Peristiwa ini terjadi di Kigali, Rwanda, Afrika, yaitu etnis Hutu dan etnis Tutsi. Konflik ini mengakibatkan hampir 1 juta korban tewas di negara itu. Bagi yang jantung lemah, lebih baik jangan nonton film kisah nyata ini. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan diawali dengan seorang pria yang bernama Paul Russer Sabagina. Dia merupakan seorang manajer di sebuah hotel bintang 4 di Rwanda. Di situ ia bertemu anak buahnya yang bernama Dub. Mereka pergi ke rumah George. George sendiri dijelaskan sebagai pengusaha sukses di sana, di mana ia memasok barang-barang pangan. Ia juga menjual minuman keras yang dibutuhkan Paul untuk kebutuhan hotel. Di sana mereka berdua saling berbincang satu dengan yang lainnya. Di situ tiba-tiba jatuh sebuah box barang. Ternyata George mendatangkan sejumlah barang yang didatangkan dari negara Cina. Di situ Paul masih belum mengetahui apa maksud dari George mengimpor senjata itu. Hingga Paul pun keluar dari tempat itu. Ia kembali ke hotel bersama Dub. Dalam perjalanan Dub memberitahu kepada Paul bahwa George adalah orang yang jahat. Hal ini ia dengarkan di siaran radio. George memberitahu semua etnis Hutu untuk membunuh semua etnis Tutsi. Di sini dijelaskan bahwa di Rwanda ada dua etnis yang besar, yaitu etnis Hutu dan juga etnis Tutsi. Tapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh Teramhui. Teramhui merupakan pemberontak yang berasal dari etnis Hutu. Dub yang merupakan etnis Tutsi ketakutan. Di situ mereka dimintai identitasnya. Tapi di sini Paul mencoba menenangkannya. Di sini kita ketahui bahwa Paul adalah keturunan Hutu, sehingga mereka diberikan jalan oleh yang lainnya. Sesampainya di hotel, mereka disambut oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah jenderal yang bernama Jenderal Bisimungu. Ia merupakan seorang ketua polisi di wilayah itu. Mereka pun saling menyapa. Di situ ada juga seorang kolonel bernama Oliver. Kolonel Oliver merupakan utusan PBB. Dia ditugaskan untuk mengatasi permasalahan di Rwanda. Setelah selesai bekerja, Paul pulang ke rumahnya. Tapi sesampai di rumah tak sengaja ia mendengar ada keributan di rumah tetangganya. Ternyata di sana sudah banyak pasukan Hutu. Mereka menginterogasi tetangganya. Keesokan harinya Paul bertemu dengan media pers yang datang dari luar. Mereka ingin meliput kejadian di sana dan mereka menginap di hotel Paul. Di hotel itu juga terlihat akan ada konferensi pers dari PBB. Spanduk PBB terpasang di aula hotel. Ada seorang wartawan yang sedang berbincang dengan wartawan lainnya. Ia bernama Benedict yang merupakan wartawan asli dari Rwanda. Ia menanyakan pertanyaan penting. Apa sebenarnya perbedaan antara etnis Hutu dan juga etnis Tutsi? Ternyata di sana etnis Tutsi dianggap lebih tinggi derajatnya dari etnis Hutu. Tapi perbuatan itu dibuat oleh belia. Ini untuk menjalankan pemerintahan di Rwanda. Hal ini memicu etnis Hutu menjadi marah. Mereka pun melakukan pemberontakan ini. Konferensi pers PBB tersebut pun akhirnya selesai. Di situ terlihat saudara dari Paul mendatanginya. Dia bernama Thomas dan juga istrinya bernama Vedens. Di situ mereka memberitahu Paul untuk segera pergi dari rumahnya. Ini karena mereka berpikir bahwa keadaan di sana sudah tidak aman. Apalagi Tatiana, yaitu istri Paul yang merupakan etnis Tutsi. Dia sangat berisiko berada di daerah itu. Tapi Paul tidak peduli. Dia tidak mau pindah dari rumah itu. Ia berpendapat bahwa PBB bisa menyelamatkan mereka. Ada juga wartawan dunia yang siap meliput. Mereka akan memberitahukan kepada dunia kondisi di sini. Akhirnya ia pun pulang ke rumahnya. Kejanggalan demi kejanggalan terjadi, di mana radio yang ada di mobil Paul semua siarannya tidak ada sinyal. Di perjalanan juga ia melihat kebakaran rumah yang terjadi di mana-mana.
Terlihat pasukan Hutu yang sedang lalu lalang berpatroli. Sesampainya di rumah, keadaan di sana gelap gulita, sepertinya sedang mati lampu. Dengan keadaan sangat cemas, Paul terus mencari keberadaan keluarganya. Hingga akhirnya ia kaget. Ia menemukan banyak sekali orang yang berkumpul di rumahnya. Ternyata rumah tetangga yang lainnya sudah dibakar. Mereka mengungsi ke rumah Paul. Keesokan harinya tiba-tiba ada tentara datang ke rumah Paul. Mereka mencoba masuk ke rumah Paul. Para tentara mengeluarkan semua orang yang ada di dalamnya. Ternyata kedatangan mereka untuk menyuruh Paul mencarikan kunci hotel Diplomat. Ini karena sebelumnya Paul dahulu pernah bekerja di Diplomat sebelum ia pindah ke hotel yang sekarang tempat ia bekerja. Terlihat bagaimana kerusuhan merajalela di sana. Penjarahan barang-barang pun sudah bisa terlihat. Akhirnya mereka sampai di hotel Diplomat. Paul segera mengambil kunci hotel Diplomat itu. Dia pun memberikannya kepada Kapten Kalisu. Tapi di sini Kapten Kalisu tahu bahwa orang-orang yang dibawa Paul adalah keturunan Tutsi. Ini membuatnya marah besar kepada Paul. Akhirnya Paul memberikan penawaran. Dia memberikan sejumlah uang kepada mereka. Ini untuk membebaskan tetangganya. Tapi Paul kekurangan uang. Paul pun meminta permintaan untuk mengantarkannya ke hotel milik Colin. Hotel itu merupakan hotel yang baru, di mana ia bekerja di sana. Paul menjelaskan bahwa ia menyimpan banyak uangnya di situ. Kalisu pun setuju. Dia mengantarkan Paul untuk pergi ke sana. Paul pun memberikan sejumlah uang. Akhirnya mereka semua dapat selamat dari maut. Paul mengajak semuanya untuk menginap di hotel tempat ia bekerja. Di hotel tempat ia bekerja kondisi mulai chaos. Di situ para turis ingin cepat-cepat keluar dari sana. Para turis meminta paspornya segera dikembalikan. Di sini Paul menanyakan di mana keberadaan Gregory. Dia bekerja menjadi resepsionis di hotel itu. Du pun mengatakan bahwa Gregory berada di Presiden Suite. Ternyata Gregory telah mengetahui bahwa istri Paul adalah seorang etnis Tutsi. Dia pun mengancam Paul jika ia tidak diberikan kebebasan bahwa istrinya bisa saja mati. Paul pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membiarkan Gregory berbuat sesukanya. Di sisi lain terlihat keadaan yang mulai kisruh. Wartawan dunia mewawancarai Kolonel Oliver. Ia pun berbicara mewakili PBB. Tapi di sini ia hanya memberikan jawaban singkat bahwa ia hanya bisa menjaga keamanan, bukan membuat perdamaian. Tapi di sini Jack yang merupakan seorang kameramen menginginkan mengambil gambar dari luar hotel itu karena menurutnya ada hal yang sangat penting terjadi di luar sana, tapi sayangnya tidak diketahui oleh media luar. Di sini David yang merupakan atasannya tidak mengizinkannya. Ini karena sangat berisiko. Dengan sembunyi-sembunyi Jack pergi keluar dari hotel itu bersama rekannya. Dia pun mulai meliput gambar. Setelah selesai mengambil gambar, Jack pun memberikan hasil gambarnya kepada David. Melihat rekaman itu membuat David tercengang. Diperlihatkan di luar hotel itu sudah terjadi pembunuhan massal. Sudah terjadi genosida yang sangat brutal. Ternyata di sana juga ada Paul. Dia tak sengaja juga melihat rekaman itu. Di sini David terus menelepon atasannya. Dia ingin segera pergi dari tempat itu. Benar saja apa yang direkam oleh Jack terbukti. Beberapa orang yang sudah terluka mencoba menyelamatkan diri. Mereka datang ke hotel milik Collins. Terlihat di sana banyak orang-orang yang sudah terluka parah. Tak lama berselang para pemberontak itu datang ke hotel itu. Mereka membawa sebuah helm, di mana diyakini itu adalah helm milik salah satu anggota PBB. Di situ Kapten Oliver tidak percaya akan hal ini. Melihat hal itu, Kolonel Oliver meminta bantuan Eropa. Dia memohon untuk datang membantunya di Rwanda. Benar saja tentara Eropa satu persatu datang ke sana. Terlihat para pengungsi sudah sangat senang akan kedatangan mereka. Tapi sayangnya pada saat itu pula, kesenangan mereka berubah menjadi kesedihan. Di mana ternyata tentara yang datang hanya akan mengevakuasi turis-turis asing saja. Mereka tidak mengikutkan para pengungsi yang lainnya.
Mereka semua meninggalkan pengungsi warga Rwanda. Adegan yang sangat menyedihkan. Bagaimana perjuangan mereka agar bisa selamat di sana, tapi harus sia-sia begitu saja. Mereka pun hanya bisa menunggu. Pada saat bersamaan pula ada seorang pastor dan juga jemaatnya yang datang. Mereka berpikir akan selamat dari sana, tapi sayangnya tidak. Di situ hanya pendeta yang merupakan warga asing. Jadi dia saja yang akan dievakuasi, tidak dengan para jemaatnya. Di sini juga masih terlihat bagaimana diskriminasi ras yang masih sangat kental. Ini menjadi persoalan sosial di Rwanda. Akhirnya para turis pun pergi. Warga asli ditinggalkan di sana tanpa ada harapan. Hanya masih menyisakan utusan dari PBB saja. Please, everyone inside. Keesokan harinya pasukan Hutu datang ke hotel. Mereka menodongkan pistol kepada Paul. Di sini Paul terus mencoba menghubungi atasannya. Dia meminta pertolongannya karena di hotel itu pasukan Hutu sudah merajalela. Mereka sudah siap meratakan hotel itu. Tak lupa Paul memberikan salam perpisahan kepada atasannya. Ternyata ketua pasukan pemberontak Hutu itu meminta list tamu dari hotel itu. Di sini Paul tahu maksud dari letnan itu. Ia pun memberikan list tamu 2 minggu yang lalu kepada letnan itu. Ternyata acara tersebut tidak dapat membohongi si letnan, di mana di situ terdapat nama-nama yang tidak ada di sana. Itu merupakan nama-nama turis asing, yang mana kita ketahui turis-turis itu sudah pulang ke negara masing-masing. Tak lama letnan itu menanyakan kepada Paul. Sebelumnya ia menelepon dengan siapa, tapi Paul mencoba untuk terus beralasan dan mengelak. Akhirnya Paul menjadi target dari letnan itu. Berhari-hari mereka coba lalui hidup di hotel itu, hingga akhirnya persediaan makanan dan juga minuman sudah menipis. Tapi ternyata bir sangat penting di sana. Ini untuk bisa menyogok pasukan Hutu yang berada di sana. Akhirnya Paul dan juga Gregory pergi menemui George. Mereka bermaksud membeli persediaan untuk hidup. Di sini Gregory sudah meminta maaf atas kelakuannya kepada Paul. Tapi ternyata uang milik Paul hanya sedikit. Dengan uang yang terbatas, Paul hanya dapat membeli sedikit persediaan. Ditambah lagi George menaikkan harga bahan-bahan yang dibutuhkan. Ini membuat Paul sangat sedikit mendapatkan persediaan untuk bahan makanan. Setelah selesai berbelanja, Paul melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Tapi di tengah perjalanan kabut datang begitu tebal. Ditambah kondisi jalan seperti banyak penghalang. Betapa terkejutnya Paul melihat sepanjang jalan sudah ada ribuan mayat tergeletak begitu saja. Ternyata mereka melintasi mayat-mayat itu. Hal ini membuat jalannya tidak stabil. Paul terus memikirkan hal itu. Lambat laun bisa jadi istrinya yang merupakan etnis Tutsi mati dengan cara itu. Akhirnya PBB mengeluarkan list keluarga yang akan dievakuasi ke negara yang aman. Satu persatu keluarga dipanggil. Keluarga Paul pun masuk ke dalam daftar itu. Tapi keluarga yang lainnya harus menunggu list berikutnya untuk bisa dievakuasi. Mereka semua yang ada di list itu pun masuk ke truk yang dikawal PBB. Tapi di sini sifat kemanusiaan Paul muncul, di mana ia tidak bisa begitu saja meninggalkan pengungsi yang lainnya yang berada di hotel itu. Akhirnya ia pun membatalkan keberangkatannya. Dia membiarkan istri dan ketiga anaknya pergi terlebih dahulu. Ternyata perjalanan menuju sebuah kebebasan harus terhalang lagi, di mana Gregory sepertinya masih memiliki dendam dengan Paul. Ia pun memberitahu pemberontak Hutu bahwa yang berada dalam truk itu ada orang Tutsi yang menyelinap, yang mana kita ketahui istri Paul yang merupakan etnis Tutsi itu. Mereka pun dicegat di jalanan, tapi akhirnya mereka dapat diselamatkan. Di situ datang kepolisian yang dipimpin oleh Jenderal Simungu. Akhirnya mereka pun membatalkan perjalanan. Mereka balik lagi ke hotel. Di sini Jenderal Bisimungu marah besar kepada Paul. Ini karena ia telah dibohongi oleh Paul, di mana ia telah melindungi kaum Tutsi. Tapi di sini Paul terus menyogok Jenderal Bisimungu. Ini untuk bisa melindungi mereka semua. Dalam usaha terakhir untuk melindungi para pengungsi, Paul berbicara kepada Bisimungu. Paul berusaha memerasnya dengan ancaman.
Dia akan melaporkan kepada dunia bahwa sang jenderal adalah penjahat perang. Akhirnya Jenderal Bisimungu terpaksa setuju dan kembali ke hotel. Hotel telah diserang oleh kaum Hutu dan pemberontak. Bisimungu dapat meredam kekacauan itu. Paul mulai panik mencari istri dan keluarganya. Ia berpikir kalau mereka sudah dibunuh. Ini seperti apa yang diprediksi Paul apabila orang-orang Hutu dapat menyerang hotel. Setelah ketakutan setengah mati, Paul menemukan mereka bersembunyi di sebuah kamar mandi. Akhirnya mereka dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Warga dan para pengungsi lainnya akhirnya dapat keluar dari hotel itu. Mereka dikawal konvoi dari pasukan PBB. Mereka menempuh perjalanan melewati pengungsi Hutu dan milisi Tiramhui. Mereka menuju belakang garis pasukan pihak pemberontak Tutsi. Kemudian Paul menemukan kedua keponakannya yang masih kecil. Orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Dia mengajak mereka dengan keluarganya keluar dari Rwanda. Mereka berjalan menuju perbatasan negara. Film ini merupakan satu dari sekian banyak kisah nyata yang terjadi di banyak negara Afrika. Perang antara suku merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di Afrika, di mana perang tersebut hanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, sumber daya alam hingga status sosial, seperti yang terjadi di Rwanda. Kita patut mencontoh perjuangan Paul yang memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi. Dia mencoba menolong sesama etnisnya maupun juga etnis lain. Pertanyaan buat kita, apakah kita mau menolong kaum Yahudi jika mereka mengungsi? Jangan pernah berhenti menolong sesama. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.